ada CCTV dari toko material bangunan yang menyorot kepada rumah korban. Itu terlihat ada orang masuk ya dengan badan gempal. Itu menurut saksi Priyo bukan dirinya dan juga bukan Ririn, melainkan itu Joko. Artinya itu ada pelaku lain. Lalu tanggapan ahli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Semoga selalu menjadi pribadi sukses dan bersahaja. Kasus terbaru Pauman. Kemarin kan viral dari rekaman CCTV. Ketika si Budi konon katanya setelah dia itu dihabisi oleh si Ririn di kios miliknya. Kemudian dia itu menggotongnya dengan sebuah terpal dan kemudian dikaitkan dengan bambu, kemudian digotong tuh ya ke mobil pick up bagian depan. Pertanyaannya, kenapa nggak di belakang atau di bak? Karena itu mobil pick up. Kenapa nggak diangkut di tempat yang semestinya? Dan benarkah dari CCTV yang memperlihatkan bahwa si Ririn dan si Priyo benar-benar mengangkut dari jenazah almarhum Budi? Karena dari keadaan CCTV yang gelap, tentu saja kita tidak bisa menjustifikasi siapapun, bahkan tim penyidik itu adalah seorang jenazah. Tetapi memang harus diklarifikasi melalui ahli digital forensik. Nah, di sini Bapak Fendi kemarin kan sempat mengatakan nih bahwa Pak Amaniani masih hidup dan kemudian mempunyai transaksi jumbo setelah dia keluar dari BCP dan kemudian pindah ke PPR, dia terkena kasus lagi. Meskipun ada bukti-bukti baru yang menyulitkan si Ririn. Kita tidak bisa mempercayai siapapun di sini guys ya, disclaimer. Semuanya itu sangat mempunyai alibi yang mencurigakan. Dan seperti selengkapnya, yuk kita play. Hebatnya si Ririn ini video call sama istrinya. Artinya nyata di situ sebagai barang bukti di situ. Sopanya ada, kursi sofa. Tetapi memang betul setelah di video call si Ririn ini berada di rumah Budi. Padahal si Budi satu keluarga sudah meninggal. Tetapi dengan santainya dia duduk video call sama istrinya mengatakan, ya saya lagi di rumah Pak Budi. Nah, coba lihat katanya kan kata istri begitu. Dilihatin lah. Loh kok mana keluarga Budinya? Nggak boleh ada di belakang katanya. Tetapi pas coba lihatin kursinya warnanya merah sofa. Nah itu kan punya Budi. Iya katanya. Jadi maksud dan tujuan saya kemarin ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat menemui seorang perwira menengah yang kebetulan teman saya sebagai dokter spesialis forensik untuk mendapatkan penjelasan dan keterangan mengenai DNA. Apa itu DNA? Perlakuannya harus bagaimana? Kemudian seberapa besar kemungkinannya DNA itu bisa terbaca dengan kondisinya ya yang sudah lebih dari 8 bulan baru ditemukan ya. Kemudian perlakuannya itu harus bagaimana, kaitannya dengan otopsi. Nah jadi kalau saya ceritakan sekarang saya rasa mungkin tidak punya cukup waktu karena ini kaitannya dengan yang bersifat ilmiah ya. Nah sebetulnya yang terpenting dalam hal ini bagaimana kita bisa memastikan bahwa benda yang dimasukin ke dalam kabin mobil pick up itu oleh dua orang terdakwa itu apakah memang ia benar itu mayatnya korban pembunuhan bernama Budi ataukah memang beras dan telur sebagaimana yang diakui oleh Ririn ya. Sementara setelah kita amatin betul-betul secara cermat sebetulnya itu nampak cukup jelas ya, bahwa benda yang dimasukkan ke dalam kabin mobil pick up tersebut itu ya lebih mendekati
apa yang diakui oleh Ririn, yaitu berupa beras dan telur. Itu nampak betul itu ketika satu orang lagi yang di luar kabin itu mendorong. Ya, kalau kita pelan-pelan kita amatin ya, itu kan nampak betul sebetulnya ya. Orang yang berada di luar kabin itu ada mendorong benda itu supaya masuk. Yang kemudian dicabutnya itu atau ditariknya itu bambu ya. Lantas ada pertanyaan, kalau memang itu beras dan telur, kenapa nggak ditaruh di belakang? Itu kan mobil pick up. Kenapa dimasukinya ke dalam mobil kabin? Nah, ternyata terkonfirmasi bahwa kenapa beras dan telur itu dimasukin ke dalam kabin atau tidak diletakkan di bak belakang mobil. Nah, ternyata itu karena pintu bak belakang mobil tersebut dalam keadaan rusak dan tidak bisa dibuka. Ya. Nah, oleh karena itu memang benar ya bahwa kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri. Nah, ini terbukti ya. Siapa yang memperlihatkan rekaman CCTV itu ya, dan siapa pula yang justru itu membuka rekayasa tersebut ya. Jadi sebenarnya cukup jelas lah ya. Nggak usah terlalu panjang kali lebar kita memperdebatkan soal ini. Itu aja gitu, kita kunci itu, kata kuncinya di situ ya. Nah, sehingga apa yang dikatakan oleh terdakwa Priyo itu berarti semuanya adalah tidak benar. Ya, sekali lagi apa yang disampaikan oleh terdakwa Priyo dalam keterangan terakhirnya ya, yang bertolak belakang dengan keterangan pertamanya itu dapat dipastikan semuanya itu tidak benar. Mr. G, ini kebetulan saya baru nyampe di rest area ini. Di tol. Iya, kebetulan di rest area mampir. Tadi barusan saya dari RSPAD Gatot Subroto. Ya, dari Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Kebetulan di sana sekalian menemui beberapa angkatan saya, listing saya. Satu di antaranya kebetulan ditempatkan di bagian forensik. Nah, sehingga sekalian saya diskusi, tukar pikiran tentang rencana dari JPU yang nanti kalau nggak salah itu hari Rebo kan akan memberikan berita acara laporan hasil pemeriksaan tentang DNA korban Budi ya, terkait ditemukannya ada beberapa bercak darah yang konon katanya di TKP 2 yaitu di kios miliknya itu Mr. J. Betul. Dari hasil diskusi dan yang disertai juga dengan beberapa kalau istilah medisnya itu yang nggak kurang begitu paham, tapi tadi saya secara detail sudah saya catat itu di buku ya. Tapi pada intinya begini, terkait dengan bercak darah itu pertama itu secara medisnya tadi saya lupa juga. Pertama untuk membedakan apakah memang itu betul memang darah manusia atau darah siapa, apakah darah kucing, apakah darah tikus ya. Nah, kemudian yang jadi persoalan adalah darah itu kan ditemukan baru-baru ini. Artinya darah tersebut atau bercak darah tersebut dalam kondisi lebih dari 8 bulan. Saya tanya, seberapa besar kemungkinannya darah atau tes DNA itu bisa terbaca? Itu. Jadi karena saya jelaskan bahwa bercak darah itu ditemukan oleh penyidik di TKP 2 atau di kios dalam kondisi tertutup rapat ya. Kemudian saya dapat informasi bahwa kios milik korban Budi itu atau kita sebut TKP 2
menurut keterangan dari salah seorang ahli waris dari Haji Sahroni, yaitu adik kandungnya, satu ayah beda ibu, kita sebut saja Haji Muhaimin, bahwa kios tersebut itu sudah sempat disewakan oleh sempat disewakan kepada pemilik rumah makan Padang. Oh. Artinya bahwa kondisi itu udah so pasti sudah dibersihkan, sudah dipel lantainya, ya. Iya, karena informasinya kan sempat sudah disewakan kepada pemilik rumah makan Padang. Ya. Sementara dari JPU, ya, berdasarkan keterangan dari Inapis atau dari penyidik Polres Indramayu, itu kan kalau nggak salah ada 7 titik bercak darah yang dia temukan. Satu di antaranya itu persis di depan pintu kamar mandi. Ya. Artinya impossible banget gitu loh. Iya. Kita berbicara ini aja lah, berbicara kita sesama orang yang waras ya. Logis. Yang logis. Nah, kemudian yang lainnya adalah ditemukan itu di beberapa dinding. Andai kata kalau memang itu benar, artinya menandakan bahwa si korban itu ada melakukan perlawanan. Ya. Ya, karena darahnya itu muncrat. Ya. Muncrat. Ada dilakukan perlawanan. Kalau dilakukan perlawanan, logikanya ya setidaknya kondisi di tempat tersebut itu berantakan. Ya. Sementara salah satu alat bukti yang sempat disampaikan oleh pengacara Tony, satu di antaranya adalah rekaman CCTV di mana kuasa hukum keluarga korban, saudara Heri Reyang, yang kemudian bersama dengan ada di situ ya saudara Jul Happy dengan istrinya, kemudian ada disaksikan juga oleh pihak pemerintah desa setempat. Dengan cara mendobrak pintu, nampak jelas betul bahwa kondisi tempat tersebut itu masih utuh. Artinya barang-barang dagangannya almarhum Budi itu masih tetap di posisinya, masih tetap berada di tempatnya masing-masing. Ya. Telurnya masih berada di tempatnya, berasnya masih ada di tempatnya, dan lain sebagainya. Pak Pepen, ralat dulu bukan rekaman CCTV tapi rekaman handphone. Oh iya, sorry, bukan rekaman CCTV, sorry, lupa. Ya. Rekaman apa namanya itu? Kamera, sorry, bukan rekaman CCTV. Nah, itu kan nampak betul tuh, nampak jelas. Jadi kebetulan gitu, Mr. G. Jadi ini saya barusan tadi dari SWKD ya untuk mendiskusikan tentang masalah DNA. Iya. Nah, satu lagi kenapa tadi waktu saya di RSPAD itu langsung saya memberikan postingan dengan kalimat penutupnya yang sengaja saya kunci, ya, bahwa pelaku rekayasa kasus itu sama jahatnya dengan pelaku kejahatan. Saya kunci itu. Ya. Saya berani, bukan 100% lagi, saya berani mengatakan 1000% bahwa itu adalah bohong besar terkait dengan TKP yang di kiosnya Budi. Ya. Coba teman-teman semua kembali melihat secara cermat, secara detail, secara teliti, dan secara pelan-pelan bagaimana rekaman CCTV itu yang kemudian disampaikan oleh pihak penyidik. Ya, itu ada 2 orang sedang memasukkan sesuatu benda yang mereka anggap benda tersebut adalah jasadnya seorang manusia, atau kita sebutnya jasadnya si Budi. Dari beberapa sumber, dari beberapa teman-temannya, saya mendapatkan informasi bahwa kurang lebih tingginya almarhum Budi itu 180 cm, kurang lebihnya. Ya.
Dengan melihat fotonya, saya ini kan kebetulan saya sendiri tingginya 181, beratnya 93. Makanya saya anggaplah itu si korban itu beratnya 90 kilo. Dengan menggunakan hanya sebatang bambu, logikanya di mana? Dengan diikat kemudian bisa memasukkan itu jasad seorang manusia ke dalam kabin mobil pick up yang lebarnya itu hanya 130 cm. Udah saya ukur itu. Yang namanya mobil pick up sejenis Suzuki Carry, itu kan lebarnya kan kurang lebihnya kan 130 cm. Ya. Nah, kalau kita berpikir orang waras, bagaimana bisa memasukkan jasad manusia yang tinggi badannya 180 dengan berat 90 kilo diikat dengan menggunakan hanya satu batang bambu? Iya. Bisa dimasukin ke dalam kabin mobil pick up. Iya. Nah, kembali saya katakan tentang masalah rekaman CCTV, kalau kita dengan cermat kita perhatikan, itu kan nampak jelas sebetulnya. Satu orang masuk dulu ke kabin mobil, kemudian satu orangnya pun juga membantu ikut memasukkan. Kemudian, nah ini yang penting nih, ya. Aktivitas gerakan yang paling penting adalah satu orang itu adalah mendorong benda itu masuk ke dalam kabin. Setelah itu baru dicabut, dikeluarkanlah itu bambu. Artinya jelas sekali itu bahwasanya itu bukanlah jasad manusia. Jadi kalau Ririn mengatakan bahwasanya itu telur atau beras, ya sangat masuk di akal. Walaupun kemudian ada pertanyaan, loh kalau memang itu beras dengan telur, sementara itu mobil pick up, kenapa nggak ditaruh di belakang saja? Ternyata begitu saya tanya kepada Ririn, ya melalui Pak Tony, memang benar karena pintu bak belakangnya itu dalam keadaan rusak dan tidak bisa dibuka. Nah, jika kita melihat statement dari seorang Bapak Effendi yang memang dia itu mempunyai hati mulia, guys, membantu dari sebuah penyelidikan yang tampaknya itu muter-muter nggak jelas. Ketika ada petunjuk baru, mampet, ya macet itu nggak diterusin. Otomatis mungkin dari Bapak Effendi gergetan dan kemudian mencoba untuk membantu dari tes DNA, ya, yang mungkin saja berkaitan dengan kebenaran dari apa yang terjadi ketika si Ririn dan si Prio yang dituduhkan mengangkut dari jenazah almarhum Budi ketika ada di depan kios. Karena pada saat kejadian, orang memang si Budi dihabisi di kiosnya dan keluarganya, Pak Saroni, Ibu Ois, istrinya, anak yang gede, anak yang kecil, 5 orang kan, itu di rumahnya. Nah, ini menjadi sebuah hal yang menarik karena dari seorang Bapak Effendi itu meminta bantuan kepada temannya yang merupakan seorang dokter untuk mengidentifikasi ya DNA, dan kemudian juga dari sistem ya digital forensik gitu loh ya, yang memang amat sangat diperlukan. Dan yang menyesalkan, hal yang paling disesalkan, kenapa polisi itu nggak bisa menghadirkan secepatnya? Dan kenapa hal itu menjadi poin penting, point of view di kasus ini? Pertama, polisi ya setelah mendapatkan sidik jari di botol vape, baygon, dan kemudian sidik jari di ruang tamu, itu kan teridentifikasi sidik jari Ririn. Tetapi setelah diselidiki kan dari sidik-sidik jari itu ada beberapa banyak orang, ada beberapa orang maksudnya, itu nggak Ririn doang. Dan dari beberapa sidik jari yang boleh dibilang itu banyak, itu dikatakan tidak sempurna. Otomatis dari si pemilik DNA kan nggak ketahui. Nah, polisi itu nggak mau mencari kebenaran mendalami dari sidik jari yang tertinggal dengan mengatakan cuma itu nggak sempurna, ngapain diterusin tuh. Ini gokil banget sih ya. Dan inilah kenapa dari setiap petunjuk-petunjuk yang dicoba untuk menguak kasus tersebut,
Deddy Mulyadi misalnya, ya itu nggak pernah diterusin. Itu kan pernyataan yang cukup menarik. Tetapi kita tidak menuduh dari intervensi tim penyidik ya untuk melindungi atau bahkan malah dia ingin berbuat simpel aja. Ya udah, si terdakwa Priyo, maunya si Ririn, nggak usah bawa-bawa orang. Udah ini finish gitu loh. Tapi kan tidak mungkin. Mereka mempunyai pengacara, membiayai kliennya untuk mencari kebenaran, ya. Dan semua saja dari kasus ini nih yang diungkap Bapak Effendi, ini diterusin oleh tim penyidik ya. Nggak hanya sekedar dapat petunjuk, terus kemudian diem-diem baik. Karena dari para terdakwa, orang-orang yang terlibat itu mempunyai alibi yang mencurigakan. Istri Ahmad Yani, dan kemudian dari keluarga korban yang seperti seolah-olah, ya maaf ya, seolah-olah gitu menunggu hasil dan kemudian bagi hasil dari warisan. Karena kan ahli warisnya terputus. Semuanya melimpah ke saudaranya. Itu loh. Ya semoga saja kebenaran cepat terungkap. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Ciao.